Novel Raja Tertinggi. Bab 2311. Oleh karena itu, ini harus menjadi upaya tim untuk membunuh binatang iblis semaksimal mungkin. Bagaimanapun juga, meskipun binatang iblis itu kuat, mereka tidak memiliki kemampuan untuk berkolaborasi dengan manusia. Omi memandangi 14 binatang iblis yang bergegas ke arahnya. Tatapan Omi dingin dan segera bergegas menuju salah satu yang terlemah dari mereka. Yang terlemah itu memiliki kekuatan yang mirip dengan Omi. Hanya saja, kekuatan yang dibicarakan di sini adalah kekuatan komprehensif. Omi menikam binatang iblis itu dengan pedangnya. Binatang iblis itu mengangkat cakarnya. Pedang Omi dan cakarnya saling berbenturan dengan keras. Cakarnya sangat keras, bahkan mungkin lebih keras dari pedang Omi. Dan ketika pedang Omi menusuk tubuh iblis itu, hanya menyisakan sedikit luka di kulit. Dengan kulit yang begitu tebal dan sisik yang sangat kuat, sulit untuk melukai iblis itu. Pada saat itu, ada teriakan dari fan Omi. Jangan berjuang keras, mundur dulu dan hamburkan kelompok binatang iblis ini. Jika tidak maka akan terlambat ketika kelompok binatang iblis ini muncul dalam segerombolan. Terpencar, kami akan bekerja sama untuk membunuh orang-orang yang jatuh sendirian. Namun, Omi sepertinya tidak mendengar teriakan Fan. Omi sekarang dikelilingi oleh binatang iblis lain. Mungkin, sudah terlambat bagi Omi untuk mundur, dan lebih banyak binatang iblis juga mengelilinginya. Tidak jauh dari sana, Ku Guangrong berkata dengan cemas, itu semua karena kami tidak memberitahunya dengan jelas sebelumnya, menyebabkan Omi tidak berpengalaman dalam pertempuran dan bergegas pada pandangan pertama, apa yang harus kami lakukan. Sekarang dia dikelilingi oleh beberapa binatang iblis, sudah terlambat untuk mundur. Apakah Omi akan mati? Dengan begitu banyak binatang iblis yang mengepungnya, tidak ada keadilan jika dia tidak mati. Kau tahu, yang terlemah hampir sekuat dia. Ini semua salahku. Jika aku memberitahunya dengan jelas bagaimana cara bertarung, itu tidak akan menjadi seperti ini. Terhadap binatang iblis yang lebih kuat dari kita ini, perlu untuk menyebarkan mereka sebelum menemukan yang dibiarkan sendiri untuk menyerang, sehingga kita bisa membunuh binatang iblis itu. Pemimpin tim, mari kita berhenti membicarakan itu untuk saat ini. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita akan bergegas dan menyelamatkannya? Saya berkonflik, kita seharusnya pergi ke sana dan membantunya, tetapi kita tahu itu pasti kematian. Begitu kita dikelilingi oleh binatang iblis, itu benar-benar pemusnahan total. Kelompok yang benar-benar dimusnahkan sebelumnya adalah contoh hidup. Pemimpin kelompok, putuskan dengan cepat. Ada beberapa binatang iblis yang datang ke arah kita sekarang, dan salah satunya adalah binatang iblis terkuat yang 3 kali lebih kuat dari Muah. Ketua tim Fan menggigit giginya dan berkata, maaf Omi, bukan karena kami tidak datang untuk membantumu, tapi kami benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Kami datang untuk membantumu tidak lebih dari beberapa kematian lagi. Juga kita harus mundur sekarang, atau kita tidak akan bisa melarikan diri ketika binatang iblis itu menyerbu. Mundur, teriak Fan dan langsung lari. Maafkan aku, Omi. Sisanya juga berkata dan berlari. Fan berteriak sambil berlari. Semuanya ingat, sekarang kita masih mengikuti gaya bertarung lama. Lari dulu, lari sejauh yang kita bisa, hamburkan binatang iblis, lalu setelah menemukan yang ditinggalkan, kita akan bekerja sama untuk membunuh. 1. Jadi kita bisa mengakhiri misi ini. Jika kita mengakhiri misi lebih awal, mungkin Omi masih bisa diselamatkan. Sekarang mari berharap dia bisa menunda pembunuhan selama mungkin. Pada saat ini, Omi telah diserang oleh setidaknya 8 atau 9 binatang iblis. Bang, Omi terluka parah dan memuntahkan beberapa suap darah. Omi secara tidak sadar menunggu orang lain untuk datang dan membantu, bahkan jika itu berarti membantu Omi menahan binatang iblis. Dan BSP. Namun, tidak ada yang datang untuk membantu selama setengah hari. Ada apa? Di mana orang-orang itu? Dari sudut matanya, Omi melihat bahwa semua orang itu telah pergi. Bajingan, mengapa kamu meninggalkanku dan melarikan diri? Terkekeh. Pada saat itu, sebuah cakar menembus dada Omi. Omi diangkat tinggi oleh binatang iblis itu. Kemudian, cakar binatang iblis itu terlempar, dan Omi terbang seperti karung pasir, terbang ratusan meter jauhnya dan merobohkan pohon. Binatang iblis segera bergegas kembali. Dalam hati Omi berkata pada dirinya sendiri bahwa dia harus menghibur, atau dia akan benar-benar mati di bawah cakar kelompok binatang iblis ini dan mendengar bahwa tempat itu sudah mati. Omi segera mengambil pil penyembuhan dan dadanya yang tertusuk sembuh dengan kecepatan yang terlihat. Binatang tercepat telah muncul dan mengangkat cakarnya untuk menangkap Omi lagi. Aku harus memikirkan tindakan balasan. Kelompok binatang iblis ini, keuntungan terbesar mereka adalah cakar mereka tajam, keras, dan kulit mereka tebal. Pedang saya tidak dapat melukai mereka sama sekali. Selebihnya, mereka tidak memiliki keuntungan, itu sebabnya saya menyimpannya. Hilang, saya tidak bisa melawan keuntungan mereka lagi. Tepat pada saat ini, kilatan cahaya melintas di otak Omi. Omi melihat mata besar binatang iblis dan berkata dalam hati, bagaimana dengan mata binatang iblis dengan daging yang begitu tebal? Mata mereka sangat besar, dan mereka tidak bergerak cepat. Bagi saya kemungkinan menusuk mata tinggi. Mengapa saya tidak melukai mata mereka terlebih dahulu, sehingga saya juga dapat mengurangi satu indera visual maksimum mereka dan kehilangan sedikit kekuatan. Omi melompat dengan sempurna menghindari cakar binatang iblis pertama. Omi mengambil pedangnya dan menggambar busur di udara, membidik mata binatang iblis itu. Puff. Detik berikutnya, mata binatang iblis itu tiba-tiba ditikam oleh Omi. Aduh, binatang iblis itu mengeluarkan raungan. Meskipun kehilangan matanya masih memungkinkannya untuk mengandalkan indera iblisnya untuk melihat objek eksternal, pada akhirnya tidak senyaman matanya, yang memberi Omi lebih banyak peluang.
Dalam 10 menit berikutnya, Omi tidak menghadapi binatang iblis manapun, tetapi melakukan segala yang mungkin untuk membutakan mereka. Segera Omi telah membutakan 9 binatang iblis, hanya menyisakan yang terakhir dan terkuat. Binatang iblis terakhir setidaknya 3 kali lebih kuat dari Omi. Setiap kali Omi hendak menusuk matanya, binatang iblis itu mampu menjulurkan cakarnya tepat waktu untuk menghentikan pedang Omi. Setelah menghentikannya, Omi akan dipukul keras olehnya. Omi sudah kehilangan hitungan jumlah pil penyembuhan yang dia minum. Tidak, pedangku tidak cukup cepat, aku tidak bisa bertarung dengan binatang iblis ini. Omi langsung memasuki hutan setelah menemukan kesempatannya. Kelompok binatang iblis segera mengejarnya. Omi harus mengambil tindakan untuk menyebarkan dan membunuh mereka. Tapi sayangnya, masih sulit untuk membunuh satu karena kulit mereka terlalu tebal, dan tidak peduli bagaimana mereka dibunuh, itu hanya luka daging. Ah, teriak Omi. Pedangku terlalu buruk, itu sangat buruk, pedangku hanyalah pedang biasa. Omi merasa pedang ini menyeretnya ke bawah. Orang yang kuat harus memiliki senjata yang layak untuknya, dan Omi masih menggunakan pedang biasa, yang dijual di mana-mana di jalan-jalan alam abadi. Omi membuang pedang itu dengan kecewa. Langganan. Bab 2312. Saya ingin mengganti pisau, tetapi pisau itu juga seekor burung. Saat itu, Omi tiba-tiba mendapat ide cemerlang. Mengapa saya tidak bisa menarik salah satu cakar binatang iblis dan menggunakannya sebagai pedang? Ketajaman cakar binatang iblis serta ketangguhannya jauh melampaui pedang saya. Omi bergegas menuju binatang iblis terlemah. Omi mempertaruhkan risiko pergi ke arah cakar binatang iblis itu. Omi langsung meraih salah satu cakarnya. Yah, Omi berteriak dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerang. Mungkin sulit untuk memotong cakarnya, tetapi menariknya keluar dari dagingnya mungkin tidak terlalu sulit. Ini melonggarkan. Binatang iblis itu berjuang dengan panik menyerang Omi dengan cakarnya yang lain. Namun, Omi tidak bisa menyerah. Bahkan jika cakar lain menembus tubuhnya, Omi harus menariknya dengan keras, jika tidak akan sulit untuk mendapatkan kesempatan setelah binatang iblis mencegahnya lain kali. Benar saja, cakar binatang iblis lainnya dengan kejam menusuk punggung Omi dan menembus dada depannya. Ninja Omi berteriak kesakitan. Pada saat berikutnya, aliran darah melonjak keluar, dan cakar itu juga ditarik keluar. Omiton mengambil cakar dan menusuk dari jarak dekat, dari atas kepala binatang iblis itu. Cakar itu benar-benar tajam dan menusuk tengkorak binatang iblis itu sekaligus. Hahaha, Omi tertawa, dia akhirnya membunuh binatang iblis. Pada saat ini, segala sesuatu di sekitarnya berdiri diam, dan beberapa binatang iblis yang melompat ke Omi juga membeku di udara. Apa yang terjadi? Omi tertegun, tapi Omi juga membeku di udara. Sebuah suara terdengar di telinga Omi, Anda telah menyelesaikan misi bulan ini, apakah Anda ingin melanjutkan? Jika Anda mundur, Anda langsung menjauh dari medan perang. Jika Anda melanjutkan, semuanya akan berlanjut, tetapi jika ada bahaya, Anda juga bisa memilih untuk mundur kapan saja. Omi memikirkan bagaimana dia bisa mundur begitu saja. Dia telah berhasil mencabut cakar binatang iblis, dia bahkan belum mencoba seberapa kuatnya itu. Lanjutkan, teriak Omi. Detik berikutnya, semua pulih. Binatang iblis yang melompat ke Omi langsung menerkam dari atas. Omi mengambil cakarnya dan dengan ganas menemuinya. Omi menikam seekor binatang iblis di kepala sekaligus. Bang, binatang iblis itu jatuh ke tanah. Sama seperti itu, kekuatan Omi akhirnya meningkat pesat, dan serangannya bukan lagi luka kulit tetapi luka serius yang bisa mengancam binatang iblis itu. Tentu saja, Omi tidak mudah, dan meskipun dia memilih untuk meningkatkan kekuatannya dan menghindari kelemahannya, dia masih terluka. Karena itu, Omi terus bertarung selama lebih dari 1 jam, dan akhirnya, Omi dengan kejam menusukkan cakarnya ke tengkorak binatang iblis terakhir. Boom, binatang iblis terakhir berakhir. Seluruh tubuh Omi mengendur dan jatuh. Omi tidak memiliki kekuatan sama sekali, mengandalkan sepenuhnya pada tekad untuk bertahan, dan setelah membunuh binatang iblis terakhir, tekad tidak bisa lagi bertahan. Omi terengah-engah, tidak pernah mengalami pertempuran sehebat hari ini, bahkan di medan pertempuran iblis surgawi, tidak ada perasaan menghadapi musuh besar setiap saat. Omi mengeluarkan pil penyembuhannya yang terakhir dan meminumnya, tubuhnya banyak pulih. Omi memanjat dan menghitung mayat hanya 10 binatang iblis di tanah. Masih ada 4 dari mereka. Sepertinya 4 lainnya seharusnya mengejar mereka berenam. Mengenakan. Omi segera mengikuti jejak 4 binatang iblis lainnya dan melarikan diri. Meskipun 6 rekan satu tim itu tidak datang untuk membantu, mereka mampu memancing 4 binatang iblis, membebaskan Omi dari sebagian bebannya, dan jika ke-14 binatang iblis menyerang Omi, maka Omi akan sangat sulit untuk dihadapi. Omi berlari beberapa meter dan jatuh kembali. Mereka mengatakan bahwa untuk setiap binatang iblis yang terbunuh, ada kemungkinan untuk menemukan inti binatang Hongmeng, aku hampir lupa. Omi segera membuka kepala satu binatang iblis pada satu waktu untuk melihat apakah ada yang disebut inti binatang Hongmeng. Yang pertama, tidak ada. Yang kedua, tidak. Yang ketiga, tidak ada. Sama seperti itu, ketika Omi membuka tengkorak binatang iblis ke-10, dia akhirnya menemukan 2 inti binatang Hongmeng. Satu binatang iblis memiliki 2 inti binatang Hongmeng di dalamnya. Omi sangat gembira, dapat menemukan 2 dengan membunuh 10 dari mereka sudah merupakan keuntungan yang sangat besar. Omi menyingkirkan Hongmeng Discord sebelum langsung menuju 4 lainnya. Saat ini, ratusan kilometer jauhnya dari Omi, 4 binatang iblis mengejar 6 orang dari grup 9, tanpa henti.
Pemimpin kelompok, apa yang harus kita lakukan? Keempat binatang iblis ini tidak pernah terpisah. Mereka tidak terpisah. Bagaimana kita akan menemukan yang sendirian? Kata Yao Fang sambil melarikan diri. Teruslah berlari. Coba lari ke tempat-tempat dengan jalan yang rumit. Saya tidak percaya, mereka tidak pernah berpisah. Oh, sudah lebih dari 1 jam sekarang. Aku yakin Omi sudah mati. Sayangnya, ini adalah ketidakmampuan kami. Cepat, ada hutan batu di depan, itu akan menjadi kesempatan terbaik kita untuk membunuh binatang iblis. Mereka segera memasuki hutan batu itu. Dengan ukuran binatang iblis ini, memasuki hutan batu ini pasti akan membayar dan kemudian mereka akan bubar. 10 menit kemudian, mereka akhirnya menemukan peluang. Bunuh cepat. 6 dari mereka, mengumpulkan dan membunuh binatang iblis yang jatuh sendirian. Namun, 3 binatang iblis yang tersisa, meskipun bercabang, akan menemukan jalan mereka di sini paling lama 10 hingga 20 menit. Jadi mereka berenam tahu bahwa tidak ada banyak waktu tersisa untuk mereka. Dan saat ini, Omi sudah berada di luar hutan batu ini. Omi mengejar jejak sampai ke sini. Omi juga dengan cepat memasuki hutan batu, dan sekarang setelah Omi memiliki pengalaman membunuh binatang iblis dan memiliki senjata yang dapat membahayakan mereka, Omi tidak begitu takut lagi dengan binatang iblis. Mengau. Begitu dia memasuki hutan batu manusia, seekor binatang iblis melompat ke atas Omi. Omi pun meraung dan menyambutnya dengan cakarnya yang tajam. Swoosh. Sosok Omi bergeser beberapa kali, semakin dekat dengan binatang iblis itu sedikit demi sedikit dan akhirnya, ketika dia menemukan kesempatan, dia dengan kejam terjun ke dalam tengkorak binatang iblis itu. Puff. Binatang iblis itu dibunuh oleh Omi dan pingsan dengan benturan. Omi terus berjalan melalui hutan batu. Ketika Omi melihat bahwa tidak jauh di depan, 6 orang dari 9 kelompok bersama-sama bertarung melawan binatang iblis yang kuat, yang diperkirakan 3 kali lebih kuat dari Kapten Aven. Omi melihat mereka berenam sepertinya tidak sanggup untuk membawanya. Pemimpin tim, binatang iblis ini terlalu kuat, kita tidak bisa membunuhnya. Pemimpin tim, ayo lari. Kita tidak bisa membunuhnya sama sekali. Dan sekarang Hu Guangrong telah terluka parah. Oh, ketua tim. Ketua tim Fan, otot-ototnya membengkak hingga ekstrim, dengan ganas menghadapi binatang itu. Tetapi kekuatan Fan tidak sekuat binatang ini, dan dia menangkis setiap tabrakan. Anggota tim lain di sekitar mereka berteriak putus asa, dan ketua tim Fan bisa mendengarnya. Dia sendiri perlahan mencoba yang terbaik. Benarkah, apakah kita benar-benar akan dimusnahkan hari ini? Kapten Fan berkata dengan sedih dan enggan. Binatang itu telah menang dan tiba-tiba menyapu mereka berenam dengan kedua cakarnya, dalam bahaya. 2313. Mereka berenam tetap tinggal, seolah-olah kematian telah turun. Ini sudah berakhir, ini benar-benar berakhir kali ini. Saya akan mati. Jika saya tahu bahwa akhir masih akan kematian, saya mungkin juga baru saja mati dalam pertempuran dengan Omi. Kata ketua tim Fan. Oh, aku tidak ingin mati. Keenam orang itu semuanya merasakan momen kematian yang akan segera terjadi. Namun, di detik berikutnya, mereka tidak melihat cakar binatang iblis yang kuat itu jatuh. Keenam orang itu terlalu sibuk melihat kepala binatang iblis itu, hanya untuk melihat bahwa ada orang tambahan di beberapa titik. Orang itu menancapkan cakarnya ke kepala binatang iblis itu. Semua gerakan binatang iblis terhenti. Binatang iblis itu jatuh. Semua orang tercengang dan menatap pria itu tidak percaya. Dia adalah Omi. Omi sebenarnya telah menyelamatkan mereka pada saat yang kritis. Namun mereka baru saja berpikir bahwa mereka pasti akan mati, tidak terburu-buru untuk bertarung dan mati bersama Omi. Mereka berenam merasa malu pada diri mereka sendiri. Omi, kamu masih hidup. Yao Fang berteriak kaget. Omi menarik cakarnya dari atas kepala binatang iblis itu dan berkata sambil membuka tengkorak binatang itu, aku tidak mati semudah itu. Mengatakan itu, Omi membungkuk dan tertawa, inti binatang Hongmeng lainnya telah dipanen. Omi tidak menyangka bahwa dia telah membunuh 14 binatang iblis hari ini dan memanen 3 inti binatang Hongmeng. Itu benar, ke-14 binatang iblis dibunuh oleh Omi, dan 6 dari mereka akan mati sekarang jika Omi tidak menyelamatkan mereka. Pada saat ini, telinga semua orang, sebuah suara terdengar, selamat, Anda telah menyelesaikan pemusnahan total dalam misi berburu selama sebulan ini. Mendengar suara ini, Fan, Du Fei, Hu Guangrong, kakak iparni, Kasoli, Yao Fang, dan mereka berenam semuanya konyol, memandang Omi tidak percaya. Mereka tahu betul bahwa mereka bahkan belum membunuh salah satu dari mereka, jadi Omilah yang telah membunuh ke-14 Demon Beast sendirian. Surga orang macam apa ini? Satu orang telah membunuh 14 binatang iblis. Omi melihat mereka berenam menatapnya dengan linglung dan berkata, jangan menatapku seperti itu. Ya, setelah kalian melarikan diri sendiri, aku masih membunuh 10 binatang iblis itu dengan susah payah sendirian, dan berjuang untuk lebih dari 1 jam. Setelah itu, saya mengejar jejak dan datang ke sini. Baru saja di hutan batu, saya menemukan 3 binatang iblis yang saya bunuh. Untuk yang terakhir ini, Anda telah melihatnya, tidak perlu mengatakan apa-apa. Omi, kamu membunuh 14 binatang iblis sendirian. Kata Kasoli. Omi mendengus, kalian benar-benar tidak cukup benar untuk meninggalkanku. Aku benar-benar tidak ingin menyelamatkan kalian sekarang, tapi akhirnya aku melakukannya. Fan sibuk berkata, Omi, kamu salah paham dengan kami. Ketika kami bertemu dengan binatang iblis tadi, kamu bergegas bahkan tanpa menyapa. Kita seharusnya membiarkan binatang buas itu menyebar terlebih dahulu dan kemudian menemukan yang ditinggalkan sendirian untuk dibunuh. Tapi kalian semua bergegas dan dikelilingi oleh begitu banyak. Kami pikir, kalian tidak akan bertahan sama sekali.
Jika kami bergegas juga, kami hanya akan mengorbankan diri kami dengan sia-sia. Jadi, baiklah, kamu tidak perlu menjelaskan kepadaku. Bagaimanapun juga, kamu benar-benar tidak harus mati bersamaku. Dan meskipun pada akhirnya aku menang, siapa tahu jika aku bisa membunuh semua monster di dunia. Kembalilah. Setelah mengatakan itu, Omi memimpin dalam serangan balik. Sepanjang jalan, tidak ada yang berbicara banyak, dan suasana menjadi sedikit canggung. Setelah kembali ke kamp, semua orang juga kembali ke kamar mereka sendiri. Hari kedua, pagi-pagi sekali, Fan berteriak, "Saudara-saudara." Omi berjalan keluar dari ruangan dan berkata, "Ketua tim, bagaimana pengaturan untuk memanggil semua orang?" Fan berkata dengan getir, "Maaf tapi mulai sekarang, aku bukan lagi pemimpin tim 9. Apa? Misi bulan ini juga telah selesai, jadi saya pikir saya harus pergi ke grup 8 juga. Maaf, saudara-saudara, tapi saya sudah berpikir untuk pergi ke grup 8. Terima kasih atas pengertian dan dukungan Anda untuk saya." Omi tidak mengatakan apa-apa, sementara sisanya dipenuhi dengan kehilangan. Ketua tim Fan, kamu benar-benar ingin pergi ke tim 8. Kamu melihatnya, Omi sangat kuat kemarin, mungkin bukan tanpa manfaat untuk tetap tinggal. Betul sekali. Fan berkata, tidak perlu mengatakan apa-apa, aku sudah mengambil keputusan. Selain itu, kami meninggalkan Omi kemarin dan melarikan diri, aku sudah malu menghadapi Omi. Omi berkata, tapi saya tidak memasukkannya ke dalam hati. Saya hanya sedikit kecewa saat ini, dan saya menerimanya setelah saya kembali, itu hanya sifat manusia. Tapi di dalam diriku, aku masih merasa bersalah. Omi, terima kasih atas keterus-teranganmu. Mulai sekarang, kamu akan menjadi kepala tim ke-9. Selamat tinggal. Setelah mengatakan itu, Fan berjalan pergi. Kerumunan menghela nafas. Omi berkata, sejak Fan pergi, maka aku akan menjadi pemimpin tim 9 mulai sekarang. Pemimpin tim. Aku tidak masalah kamu menjadi ketua tim. Semua orang berkata, sangat tunduk pada Omi. Terima kasih semua, kejadian kemarin sudah selesai, tapi saya harap saudara-saudara semua, jika Anda menghadapi situasi seperti ini lagi di masa depan, jangan takut mati, yang terbaik adalah maju dan menghadapinya dengan berani. Sama seperti kemarin, kalian melarikan diri, tetapi hasilnya masih hampir mati. Pemimpin tim Tang, jangan katakan itu, aku sudah malu pada diriku sendiri, jangan khawatir, sama sekali tidak ada waktu berikutnya. Aku juga, lain kali bahkan jika aku tahu itu kematian, aku akan bergegas. Semua orang mengangguk. Omi melambaikan tangannya dan berkata, baiklah, tidak perlu banyak bicara dengan mulutmu, sampai jumpa bulan depan. Ketua tim, kamu mau kemana? Omi berkata, aku akan melakukan perjalanan jauh dari dunia serigala, dan inilah saatnya bagiku, untuk menemukan senjataku sendiri. Sial, aku tidak bisa menerima kerugian karena tidak memiliki senjata yang bagus kali ini. Omi meninggalkan dunia serigala langit. Bagaimanapun, dunia serigala adalah waktu luang selama pencarian bulanan selesai, jadi dia bisa pergi kemana saja. Kali ini, Omi tidak hanya perlu menemukan senjata yang bagus, Omi juga perlu menemukan pedang yang terkenal dengan kecepatannya, lalu memasukkannya ke dalam pedang pengasih besar surgawi Yuan, sehingga pedang Omi akan menjadi sangat cepat dan kuat. Kekuatannya akan melonjak lagi, ditambah jika dia menemukan senjata suci yang bagus, kekuatannya mungkin akan berkali-kali lipat lebih tinggi daripada sekarang. Namun, bagaimana mungkin senjata suci yang cocok untuknya begitu mudah ditemukan? Omi akan sibuk dengan banyak hal bulan ini, dan kemungkinan besar dia tidak akan menemukan apapun. Begitu Omi meninggalkan dunia serigala, dia mendengar suara Dewa Perang bermata tiga. Omi, lumayan, aku sudah tahu semua tentang penampilanmu, aku akan melapor ke Putri Niansi. Terima kasih, Dewa Perang Senior. Sudah waktunya untuk memanggilku Kapten Serigala. Ya, Kapten. Setiap bulan, kamu harus menyelesaikan misi berburu. Kemana kamu akan pergi jika kamu tidak berkultivasi di sana untuk persiapan misi berburu bulan depan? Tanya Panglima Perang bermata tiga. Saya ingin pergi mencari penembak jitu, kata Omi. Di dunia mana ada begitu banyak penembak jitu yang bisa kamu temukan? Selalu ada satu yang berguna, dan pedang yang aku gunakan sekarang ada di dalam tanah. Datanglah ke tempatku, aku akan memberimu pedang. Itu bukan penembak jitu, tapi setidaknya lebih baik dari yang kamu gunakan sebelumnya. Tidak perlu. Omi menolak. Kenapa kamu tidak menggunakannya? Pedang harus menjadi salah satu yang telah kamu coba temukan untuk menjadi yang paling cocok. Pedang dan orang-orang memiliki indera. Selain itu, aku tidak ingin pedang yang lebih baik dari tanah. Aku ingin senjata suci yang hebat. Itu cocok untukku. Bahkan belum mencoba menemukannya. Bagaimana aku bisa mengatakan tidak? Kalau begitu, silakan dan cari. Tapi sekarang kamu telah bergabung dengan pasukan serigala. Jangan lupakan misi bulananmu. Jangan khawatir, aku pasti akan kembali dalam sebulan. Omi memiliki perasaan tersembunyi di hatinya bahwa dia harus pergi ke arah tertentu, dan dia akan menemukan pedang miliknya. Sebaiknya Omi tidak menunda-nunda dan segera berangkat. Don Omi terus berjalan ke timur. Terbang selama beberapa hari. Namun, terlepas dari laut tanpa batas tidak ada lagi benua untuk melanjutkan ke timur, dan itu sudah lama keluar dari alam abadi. Aneh, apakah perasaanku salah? Bahkan tidak ada benua di alam abadi bumi di sebelah timur. Fantasi Omi adalah bahwa ada pedang yang tertancap di dinding yang sunyi menunggunya untuk mengambilnya, tetapi bahkan tidak ada benua lagi. Jadi di mana dinding yang sunyi itu, dan sepertinya fantasinya dipengaruhi oleh pemikirannya sebelumnya. Saat itu, Omi melihat makhluk besar tiba-tiba melompat keluar dari air di permukaan laut.
Ah, seekor naga. Omi terkejut melihat seekor naga di dunia abadi, tapi itu tidak aneh. Omi segera terbang ke bawah, dan naga di permukaan laut itu mengarahkan matanya ke arah Omi. Pria apa? Naga itu meraung, dan pada detik berikutnya, naga itu berubah menjadi manusia, seorang pria parubaya dengan alam pertengahan Swansea, satu tingkat lebih tinggi dari Omi. Tempat apa ini? Saya datang ke sini untuk mencari senjata, tanpa sadar saya merasa ada senjata yang saya inginkan di sini, jadi saya datang ke sini, dan saya berharap senior ini memberitahu saya sesuatu. Mencari senjata. Nak, kamu tidak melihat kekuatan seperti apa yang kamu miliki, kamu sebenarnya datang ke Istana Naga Laut Timurku untuk mencari senjata, kenapa kamu tidak mati saja? Istana Naga Laut Timur. Omong kosong, beraninya kamu masuk tanpa izin ke Istana Naga kami, kamu tidak ingin berkeliaran. Omi tidak menyangka bahwa ini adalah wilayah klan naga. Tampaknya di masa depan, jika ada kesempatan, Anda dapat membawa murid putih dan ungu kecil ke sini, karena murid putih dan ungu kecil adalah naga, tempat ini harus sesuai dengan keinginan mereka. Senior salah paham, mungkin itu karena aku secara tidak sadar mendengar seseorang mengatakan bahwa Istana Naga memiliki banyak senjata di masa lalu, jadi pikiran bawah sadarku menemukan jalannya ke sini. Nak, jangan masuk tanpa izin ke Istana Naga Laut Timur saya di masa depan, jika tidak. Omi berkata, Istana Naga sangat arogan, saya berani Anda berani ikut dengan saya untuk bergerak. Yoho, seorang pra-Swansian, benar-benar berani memprovokasi kakek pertengahan Swansianmu, kakek Long. Makanlah pedangku. Setelah mengatakan itu, pria naga itu tiba-tiba mengeluarkan pisau berbentuk aneh dan membunuh Omi dengan ganas. Omi memiliki pandangan jijik di matanya, manusia naga ini, jelas tidak pandai bertarung, jadi bagaimana jika wilayahnya satu tingkat lebih tinggi dari Omi? Swoosh, Omi mengalahkan manusia naga itu hanya dengan satu gerakan. Ah, wajah pria naga itu berubah. Kamu, bagaimana kamu? Itu sangat kuat. Omi berkata, sejujurnya, saya adalah salah satu anggota tim pertempuran Serigala Langit, dan Anda tidak cocok untuk saya di level ini. Baiklah, sekarang hidup Anda ada di tangan saya. Jika Anda ingin hidup, jangan sombong di depanku. Aku tidak berani. Omi bertanya, apakah Istana Naga benar-benar memiliki banyak senjata? Tentu saja, seluruh dunia tahu bahwa Istana Naga kita adalah tempat dengan senjata paling banyak tetapi tidak sembarang orang bisa datang untuk mendapatkan senjata. Bahkan kapten tim pertempuran Skywolfmu, Dewa Perang Bermata Tiga, mungkin tidak berani datang dengan mudah apalagi kamu. Omi berkata, Istana Naga Anda, pedang kuat macam apa yang Anda miliki? Pedang, banyak yang harus dilakukan. Aku bertanya tentang pedang yang diagungkan. Ada, Istana Naga kita memiliki pedang terkuat di 3 alam, yang disebut pedang naga Gnosis. Pedang ini, bahkan saat aku memegangnya, dapat memiliki kekuatan untuk mengerahkan setidaknya kekuatan seorang abadi, apalagi kekuatan bahwa seseorang yang immortal dapat mengerahkan. Wah, sangat kuat. Tentu saja, pedang ini, bahkan belum memiliki pemiliknya, jadi Raja Naga kita akan menggunakan pedang ini sebagai mahar untuk cucunya yang paling disukai di masa depan. Cucu yang paling disukai adalah, aku tidak tahu, siapa itu. Hei, namanya Auscattle, salah satu dari 10 wanita jenius terbaik di alam abadi. Sial, kamu bahkan tidak tahu apakah putri naga kita begitu tidak dikenal. Pria naga itu memarahi. Oh, dia mendengar tentang dia. Mata Omi berubah menjadi pencuri. Raja Naga mengeluarkan pedang naga Gnosis sebagai mahar, ini menarik. Omi bertanya lagi, selain pedang Gnosis naga, apakah ada senjata ilahi hebat lainnya? Omong kosong, senjata agung pedang Gnosis naga milik klan naga kita memiliki 20 hingga 30 buah, untuk sedikitnya. Hanya saja beberapa dari mereka tertinggal. Omi bertanya, apa yang sedang dilakukan putrimu, Aoba? Bagaimana mungkin saya mengetahuinya? Oh, ngomong-ngomong, kapan dia akan menikah? Tanya Omi. Jangan tanya tentang itu, kamu tidak dapat memenuhi persyaratan untuk berpartisipasi dalam perekrutan pernikahan. Kamu harus setidaknya menjadi Dewa Emas untuk memenuhi syarat. Katakan saja padaku secara langsung, kapan? Dalam 1 juta tahun, Putri Skutelaria tidak muda lagi. Beberapa hari yang lalu Raja Naga kita bahkan mengatakan bahwa sudah waktunya untuk menemukan dia ibu mertua. Putri Skutelaria tampaknya tidak keberatan. Dia selalu keberatan sebelumnya. Tapi kali ini tidak, dia malah tersipu. Ku dengar dia sudah memikirkan seseorang. Oh, ya. Tapi itu tidak masalah. Tidak ada gunanya jika orang di dalam hatinya tidak bisa memuaskan Raja Naga. Begitu, bisakah kamu mengajakku berkeliling Istana Naga? Ini, apa, setelah semua berbicara denganku, kamu masih mewaspadaiku. Aku setidaknya jenius, anggap aku memanggilmu teman. Namaku Omi, aku tidak tahu namamu. Namaku Aokyu. Aokyu, kita akan berteman mulai sekarang. Ini, ayo, bawa aku berkeliling Istana Naga. Baiklah, tapi kamu tidak boleh main-main. Tentu saja. Omi memasuki dasar laut. Dunia bawah laut sangat besar, seperti kota besar, agak mirip dengan laut kematian klan Sura di dunia roh, tetapi ratusan ribu kali lebih besar daripada klan Sura. Tapi sayangnya, Omi tidak bisa masuk ke Istana Kekaisaran Naga, karena level Aokyu tidak mencukupi. 2315. Tapi Omi tidak datang untuk apa-apa, karena dia menemukan pedang di Istana Naga, yang biasa saja, tapi itu tidak sebanding dengan kios biasa, dan kekerasan dan sebagainya, beberapa kali lebih kuat dari pedang binatang iblis sebelumnya. Cakar. Baiklah, aku akan menggunakan pedang ini untuk saat ini, dan jika ada kesempatan di masa depan, aku akan mengganti pedang naga itu.
Omi tersenyum acuh tak acuh. Dengan itu, Omi meninggalkan istana naga laut timur. Omi, yang bergegas keluar dari laut tidak segera kembali ke alam abadi. Saya mendengar dari Aokyu bahwa istana naga laut timur tidak jauh dari 10.000 pegunungan ungu dari negara bagian kemenangan timur. Dan tidak lama setelah mendarat, itu adalah wilayah 10.000 pegunungan ungu. Lihat. Terakhir kali saya datang untuk mencari Mukianji ke Sengsenzu Timur, tetapi saya tidak pergi ke 10.000 pegunungan ungu. Omi tidak terlalu memikirkannya dan langsung mencondongkan tubuh ke arah pantai timur. Dia segera pergi ke darat. Tidak lama setelah sampai di pantai dan terus maju, dia melihat pegunungan yang luas dan luas di depannya, dengan wilayah geografis yang sangat luas. Selain itu, di dalam pegunungan ini ada banyak desa pegunungan kecil yang tersebar. Bahkan ada manusia yang tinggal di sana. Bukankah Raja 10.000 pegunungan Valet adalah iblis abadi? Omi memasuki pegunungan itu dan berhenti di sebuah desa kecil secara acak. Omi tidak berani masuk lebih dalam karena takut merambah wilayah orang lain. Desa kecil tempat Omi berhenti dihuni seluruhnya oleh manusia, dan manusia di sini hidup dengan damai dan bahagia, dan lingkungannya sangat bagus dengan segala macam buah dan bunga ditanam di mana-mana sejauh mata memandang. Wow, surga. Perasaan pertama Omi adalah surga, pintu setiap rumah terbuka, tidak ada pencuri, dan semua orang menyatu dengan alam. Pada saat ini, sebuah suara datang dari belakang Omi. Omi kembali membentak, "Ah, Qianji." Omi terkejut, dia baru saja berhenti di sebuah desa kecil acak di pegunungan 10.000 Valet, dan sebagai hasilnya, dia bertemu dengan Mukianji. "1000 jadi, kenapa kamu di sini? Aku yang bertanya padamu, mengapa kamu ada di sini? Bukankah kamu seharusnya berada di alam abadi?" "Ya, saya turun kali ini untuk mencari senjata dan pergi ke Istana Naga, dan saya mendengar bahwa itu dekat dengan 10.000 pegunungan ungu, jadi saya datang untuk melihatnya. Ngomong-ngomong, saya juga datang untuk melihat untukmu di Sengsenzu Timur beberapa waktu lalu, tapi sayangnya aku tidak menemukanmu. Bagaimana kamu bisa menemukanku dengan begitu mudah?" Omi dengan ganas memeluk Mukianji. "Ribu Jie, bagaimana kabarmu sekarang? Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Apa yang kamu lakukan di sini sendirian? Saya sangat lelah tinggal di Akademi Abadi. Saya merasa Akademi Abadi tidak cocok untuk saya, jadi saya datang ke sini. Setelah saya datang ke sini, saya mendengar bahwa Raja Gunung 10.000 Valet sangat kuat dan banyak orang ingin memasuki gua-gua 10.000 Valet Gunung. Dan terlebih lagi, mereka bahkan mungkin menjadi murid warisan Raja 10.000 Valet dan mendapatkan semua jenis sumber daya dari Gunung 10.000 Valet. Jadi saya datang ke sini. Apa itu gua-gua? Itu adalah gua yang dibuka oleh 10.000 Raja Ungu sendiri, dan dalam istilah awam itu adalah pusat kumpulan bakat dari Gunung 10.000 Ungu. Dimengerti. Tim pertempuran Serigala Langit Omi saat ini tidak kurang dari pusat cadangan bakat pengadilan abadi. Lalu apakah kamu sudah memasuki gua batu sekarang? Mukianji berkata, "Saya sudah lulus penilaian pertama, dan saya adalah yang pertama di penilaian pertama. Saya pikir itu sangat mampu untuk masuk ke gua, meskipun tidak semua orang bisa masuk setiap penilaian, rata-rata hanya 1 atau 2 orang berhasil masuk dalam lusinan penilaian. Aduh, semoga bisa masuk gua-gua dan bisa mendapatkan bimbingan pribadi dari 10.000 Valet King. Ini jauh lebih baik daripada tim pertempuran Serigala Surgawi Abadi, di mana ada orang yang secara pribadi membimbing tim pertempuran Serigala Surgawi. Mereka hanya tahu bahwa semua orang melakukannya misi bulanan." Mukianji berkata, "Kamu juga tahu tentang tim pertempuran Serigala Langit? Aku mendengar dari orang-orang di sini bahwa tim pertempuran Serigala Langit juga mirip dengan gua-gua kita. Hanya saja gelang perang Serigala Surgawi adalah potongan di bawah gua-gua dari Gunung 10.000 Valet. Haha, sedikit lebih buruk." Omi tertawa. "Semua orang di sini berpikir begitu dan aku mendengar bahwa 10.000 Valet Great Sage mencibir pada tim pertempuran Serigala Surgawi." Omi tertawa, "Itu benar. Dengan kebanggaan 10.000 Valet Great Sage, pengadilan abadi bahkan tidak menaruhnya di mata mereka, apalagi tim pertempuran Serigala Langit. Anda, itu benar, aku sekarang adalah anggota dari tim pertempuran Skywolf." Kamu masuk ke tim pertempuran Serigala Langit?" Mukianji terkejut, meskipun dia berkata di bibirnya bahwa tim pertempuran Serigala Surgawi lebih rendah daripada gua, dia juga tahu bahwa tim pertempuran Serigala Surgawi tidak semudah itu. Untuk masuk bagaimanapun, itu adalah pusat cadangan bakat dari pengadilan abadi. Omi tersenyum, "Aku baru saja masuk ke tim pertempuran Skywolf, dan aku masih termasuk yang terburuk di tim pertempuran Skywolf. Tidak apa-apa, aku yakin kamu akan kuat sekarang. 1000 ekstrim, apakah Anda tinggal di desa kecil ini? Ya, ayo, mari kita antar kamu ke tempat tinggalku. Ngomong-ngomong, ketika kamu bertemu seseorang nanti, jangan beritahu mereka bahwa kamu berasal dari Fairy Court." "Mengapa?" 10.000 Valet Great Sage pernah berkata bahwa siapapun yang melihat seekor anjing dari pengadilan abadi akan meledak. Astaga, aulaku. Ini benar-benar berubah menjadi anjing. Omi tertawa tanpa kata. Dia tiba di sebuah rumah di sebuah desa kecil. "Nonamu, kamu kembali. Nona Rao, ini laki-laki saya, Zoumi." Mukianji memperkenalkan, alasan mengapa dia tidak mengatakan nama aslinya adalah karena tidak perlu membuatnya begitu jelas, dan dia juga takut akan masalah di masa depan. "Kasus ada. Oh, ini pria yang selalu kamu bicarakan. Itu benar-benar bakat." "Halo, Onisan." Omi sibuk menyapa. "Anda tidak diterima, Anda abadi, Anda semua memiliki rentang hidup lebih lama dan lebih tua dari saya. Masuk akal untuk mengatakan bahwa saya junior Anda, jadi mengapa Anda begitu sopan? Nonamu, kalian membuat diri Anda di rumah, aku akan keluar."
Oni sama hati-hati. Umi masuk ke dalam rumah. Mukianji berkata, Damelawa adalah orang biasa, dan dilahirkan tanpa mengolah apapun, bahkan jika dia memiliki sedikit alam sekarang, yang tidak dibudidayakan, tetapi secara alami di sana, bagaimanapun, ini adalah dunia abadi, sering bernafas. Ki abadi, dan kemudian makanan yang dia makan selama bertahun-tahun memiliki beberapa spiritualitas, setelah waktu yang lama, tanpa berkultivasi, dia akan secara spontan menumbuhkan beberapa alam. Mengerti. Lady Lau itu mungkin berada di alam harmoni spiritual. Terlahir di alam abadi adalah kebahagiaan, Anda tidak perlu melakukan apapun untuk menjadi abadi harmoni spiritual, tetapi di alam abadi dewa terlalu lemah, menjadi abadi adalah apa yang diimpikan semua orang. Lady Lau itu sudah berusia lebih dari 7.000 tahun. Dalam 2.000 tahun lagi, dia pasti akan mati. Lagi pula, rentang hidup pembudidaya abadi terbatas pada 10.000 tahun. Alasan mengapa 10.000 tahun masih karena ini adalah dunia abadi. Jika itu adalah dunia spiritual, akan lebih baik jika berusia 3.000 tahun. Omi, duduk. Sapa Mukianji. 1.000 tahun. Tidak perlu sopan, aku bukan tamu. Bab 2316. Karena kamu bukan tamu, pesan saja apapun yang kamu inginkan. Keluarga Bibi Lau baik-baik saja. Mukianji mencuci buah untuk Omi. Omi tersenyum, ada begitu banyak buah di sini, ada di seluruh gunung. Tentu saja, di dalam 3 alam ini adalah tempat dengan buah paling banyak, kamu memiliki semua yang kamu inginkan. Mengapa ada begitu banyak buah? Lagi pula aku tidak yakin tentang itu. 10.000 petapa agung ungu kami. Dia suka makan buah-buahan. Dan tempat ini dekat dengan Laut Timur. Tidak peduli apakah itu iklim lembab atau musiman atau apapun, itu sempurna untuk menanam buah. Pohon, bahkan yang suka dingin dan teduh. Ada pohon buah-buahan di sini, karena beberapa bagian dari 10.000 gunung ungu sangat dingin dan rindang. Tidak heran. Orang-orang di sini juga hidup dengan damai. Semua orang memuja 10.000 sage besar Valet dan bangga padanya. Dan 10.000 sage besar Valet sering mengirim orang-orangnya turun gunung untuk membantu orang-orang. Orang-orang di sini juga bertujuan untuk menjadi penjaga 10.000 pegunungan Valet. Penjaga 10.000 pegunungan Valet setara dengan prajurit surgawi, kan? Ngomong-ngomong, Demon Immortal macam apa 10.000 Valet Great Sage itu? Tanya Don Omi. Pemakan buah favorit bukan? Oh, Mukianji berkata, Omi, karena kamu di sini, tinggal di sini selama beberapa tahun. Atau, jangan pergi. Bagaimana saya bisa melakukan itu? Bagaimanapun juga, saya adalah anggota dari tim pertempuran Serigala Surgawi. Pindah ke tempat ini tidak mungkin, dan 10.000 Valet Great Sage pasti tidak menyambut saya sebagai anjing dari pengadilan abadi. Haha. Kalau begitu hiduplah selama beberapa tahun. Kita sudah lama tidak bersama. Kata Mukianji sedih. Omi memeluknya. Benar juga 2 tempat yang sudah lama terpisah. Untungnya mereka semua abadi dan bisa membuang gangguan. Jika mereka adalah manusia yang makan biji-bijian, bagaimana mereka tahan kesepian? Kalau begitu aku akan tinggal bersamamu selama 20 hari. Ini hanya 20 hari. Ribuan hari. Saya di Skywolf Battle Team sekarang. Saya harus menyelesaikan misi berburu setiap bulan. Saya harus kembali ketika saatnya tiba. Tapi jangan khawatir, saya akan punya banyak waktu luang. Mulai sekarang, aku akan datang kepadamu sesekali. Ya, bagaimanapun juga kita semua adalah kultivator, kita seharusnya tidak menghabiskan terlalu banyak waktu untuk pria dan wanita. Omi tersenyum hehehe. 20 hari ke depan ini, kamu juga harus beristirahat dan bersantai. Anggap saja sebagai bulan madu. Sangat sulit menikmati dunia untuk 2 orang sekaligus. Haha, Omi tersenyum malu, tapi sayangnya, Omi tidak bisa memberinya janji dunia selamanya untuk 2 orang. Setelah beberapa menit yang tidak diketahui, keduanya yang masih bercanda dan tertawa, tiba-tiba tubuh mereka terbakar persis seperti pakaian mereka terbakar. Keduanya mati-matian merobek dan membuangnya. Saya tidak tahu berapa jam pertempuran ini, tetapi ketika mereka sadar, mereka mendengar seseorang di luar berteriak, saudarimu. Dari suaranya, itu adalah seorang pria. Siapa itu? Tanya Omi. Oh, itu putra Bibi Lau, Lau Xiaojun. Bocah ini memiliki bakat yang baik untuk berkultivasi. Saya kebetulan tinggal di rumahnya. Saya akan membimbingnya ketika saya punya waktu. Oh, Omi tidak bertanya lagi. Ayo keluar. Setelah berjalan keluar ruangan, saya memang melihat seorang anak kecil, dengan alam yang sangat rendah, di sekitar panggung Mahayana. Kakakmu, dia, Xiao Jun, dia saudara iparmu. Kamu priamu sister, Omi mengangguk. Jun kecil memberi hormat kepada saudara ipar. Terima kasih kembali. Mukianji bertanya, Lao Xiao Jun, untuk apa kamu mencariku? Saudarimu, saya terjebak dalam kultivasi saya lagi, dapatkah Anda membantu saya? Setelah itu, setelah Mukianji menginstruksikannya, bahwa Lao Xiao Jun kembali ke kultivasinya. Omi dan Mukianji, terjalin di Gunung 10.000 Valet selama 20 hari. Waktu cinta kasih selalu singkat, dan setelah 20 hari, Omi harus pergi. Mukianji mengirim Omi pergi dengan air mata berlinang, sepertinya tidak bisa melupakan 20 hari yang manis ini. Kianji, ayolah, kamu akan berhasil. Kamu juga, bekerja keras. Suatu hari aku pasti akan menciptakan sesuatu untukmu, dunia kita sendiri. Mulai sekarang, kita tidak akan pernah berpisah. Omi berteriak di langit. Mukianji melambaikan tangannya di tanah dengan susah payah. Omi terbang ke langit. Omi juga sangat enggan untuk masuk ke dalam. Dia sangat ingin menjadi manis seperti ini selamanya. Tetapi kenyataannya masih banyak yang harus dia lakukan. Depan sini.
Omi kembali ke alam abadi, dan masih ada 4 atau 5 hari sampai misi bulan depan. Omi juga kembali lebih awal. Omi kembali ke Ding's Immortal Mansion untuk 1 malam, tidak peduli apa, dia juga beribadah dengan Dinglan, jadi dia tidak bisa menghina orang. Ini benar-benar banyak cinta dan keindahan lelah. Omi mengambil kesempatan untuk pergi ke kediaman Leng Tianling untuk mencari tahu. Raja Iblis 9 Dao telah berhasil menjadi prasuan abadi setelah meminum pil kelahiran kelas 2 itu, dan telah memasuki dunia Taiko untuk menilai Tianlang. Apakah dia bisa berhasil dalam penilaian atau tidak, mungkin dia akan dapat mengetahui hasilnya dalam 100.000 tahun lagi, atau bahkan puluhan ribu tahun. Cheng Yu yang telah dinilai dengan Omi juga belum keluar. Setelah bermalam di rumah, Omi pergi mengunjungi Putri Nianzi keesokan harinya. Tetapi sayangnya, sekarang Putri Nianzi tidak begitu mudah dilihat. Omi hanya bisa pergi ke Dewa Perang Tiga Mata untuk meminta bantuan. Memberitahu dia, maafkan aku, Omi, tapi aku tidak bisa terus berlari mencari Putri Nianchius. Dewa Perang Bermata Tiga langsung menolak. Mengapa? Kamu tidak perlu tahu itu. Baiklah, kamu telah menemukan pedangmu juga. Cepat kembali ke dunia serigala, dan jangan bergerak jika kamu tidak bisa lolos dengan apapun setelah itu. Baik, Omi tidak punya pilihan selain kembali ke dunia serigala langit dan bersiap untuk misi berburu bulan ini. Dewa Perang Tiga Mata tidak berani bergerak untuk mencari Putri Nenius, tetapi dia sebenarnya takut Kaisar Abadi akan mencurigainya. Dan jika Kaisar Abadi curiga bahwa dia berselingkuh dengan Putri Nenius, lalu apa yang akan terjadi untuk Yuskai akan menjadi kejatuhannya. Pemimpin Tim Tang, kamu kembali. Pemimpin Tim Tang, kapan kita akan melakukan misi berburu bulan ini? 5 orang dari Tim 9 sibuk menyapa Omi. Omi berkata, kami akan pergi besok untuk menyelesaikan misi bulan ini. Bagus, dengarkan ketua tim. Kali ini, bahkan jika aku mati, aku tidak akan lari sendiri. Aku juga. Semua orang bersumpah. Omi berkata, jangan khawatir kawan, apapun yang terjadi, aku tidak akan membiarkan anggota kelompokku mati dalam misi berburu. Keesokan paginya, Omi berangkat bersama kelima anggota kelompoknya. Kali ini, Omi memiliki pedang yang lebih baik dan kekuatannya pasti meningkat. Omi bertanya, bulan ini, kami membunuh binatang iblis yang sama dari bulan lalu, kan? Tidak, binatang iblis setiap bulan berbeda. Yang terakhir memiliki kulit yang tebal. Semoga binatang iblis bulan ini tidak akan terlalu sulit untuk dihadapi. Omi terkejut, binatang iblis itu sebenarnya berbeda setiap bulan. Berapa banyak jenis binatang iblis yang harus ada di dunia serigala ini? 2317. Dengan cara ini, Omi membunuh binatang iblis sebulan sekali, dan setiap bulan Omi melakukan yang terbaik untuk membunuh mereka semua. Dengan cara ini, 100.000 tahun berlalu. 100.000 tahun kemudian, saya akhirnya mengumpulkan 10.000 Hongmeng Discores. 100.000 tahun ini, akan berburu dan membunuh binatang iblis setiap bulan dan tidak melewatkan satu pun. Saya akan menggunakan satu kata untuk menggambarkannya, lelah. Omi agak ingin berhenti. Sangat membosankan untuk mengulanginya lagi dan lagi. Tentu saja, kekuatan Omi juga meningkat pesat dalam kurun waktu 100.000 tahun. Tapi hanya saja ranah itu selalu masih terjebak di tahap rasuan immortal. Omi, Raja Iblis 9 Dao berjalan ke sisi Omi. 50.000 tahun yang lalu, Raja Iblis 9 Dao juga telah berhasil dalam penilaiannya dan masuk ke tim pertempuran Serigala Langit. Begitu juga dengan Cheng Yu yang juga telah berhasil dalam penilaiannya dan sekarang menjadi salah satu anggota tim 9. Mereka memiliki total 8 anggota tim di 9 tim sekarang. Raja Iblis, aku sudah mengumpulkan 10.000 inti binatang Hongmeng. Selamat, itu tidak mudah. Anda berburu selama 100.000 tahun untuk mengumpulkan 10.000 nuklei binatang Hongmeng. Jika ini terus berlanjut, dalam beberapa juta tahun, akan ada lebih banyak nuklei binatang Hongmeng. Mungkin Anda dapat menukarnya dengan banyak pil janin. Tapi, berburu binatang iblis berulang-ulang seperti ini benar-benar melelahkan secara fisik dan mental. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Baiklah, aku tidak akan berbicara denganmu. Aku akan pergi dan memadatkan 10.000 inti binatang Hongmeng ini menjadi setetes Hongmeng Qi. Lanjutkan. Omi menutup pintu dan memasuki ruang rahasia. Setiap saat di inti binatang Hongmeng ada jejak Hongmeng Qi, dan Omi memadatkannya satu persatu. Segera Omi selesai memadatkan semua 10.000 inti binatang Hongmeng, dan setetes cairan emas Hongmeng Qi muncul di telapak tangan Omi. Untuk setetes Hongmeng Qi ini, saya telah menghabiskan 100.000 tahun Fuas Terisking. Namun, umur makhluk abadi begitu lama sehingga 100.000 tahun tidak dihitung sama sekali. Tetapi Omi berburu binatang iblis setiap bulan, tidak menutup dan melewatkan puluhan ribu tahun. Jadi 100.000 tahun sama sekali tidak berumur pendek. Tepat pada saat ini, Omi tiba-tiba merasakan getaran di cincin spasialnya. Apa yang sedang terjadi? Detik berikutnya, cermin sebelumnya, yang telah berbaring diam-diam di cincin spasial, tiba-tiba keluar. Cermin mantan dunia itu benar-benar keluar secara otomatis. Omi kaget, mantan cermin dunia ini. Omi hampir melupakan keberadaannya, karena setelah datang ke dunia abadi, Omi selalu merasa bahwa itu bukan sesuatu yang biasa dan tidak berani mengambilnya dan menggunakannya. Mantan cermin dunia tampak sangat menginginkan Hongmeng Qi di tangan Omi. Kening Omi berkerut. Mantan cermin dunia ingin saya memberikan Hongmeng Qi. Itu tidak baik. Saya menghabiskan 100.000 tahun dan bekerja sangat keras untuk mendapatkan satu tetes Hongmeng Qi. Bagaimana saya bisa memberikannya? Namun, Omi tiba-tiba merasa di dalam setetes Hongmeng Qi, dia tidak banyak menggunakannya. Jika dia mengambilnya untuk mengganti pelet janin, setidaknya perlu 50 tetes. 50 tetes untuk pelet janin. Pergi langsung ke pengadilan abadi untuk mengubahnya. Sangat hitam, tetapi pelet janin hanya tersedia di pengadilan abadi.
Hanya bercanda, aku akan memberikannya padamu. Setelah mengatakan itu, Omi meneteskan Hong Mengki ke bekas cermin dunia. Mantan cermin dunia itu, tiba-tiba. Di sela-sela, cahaya keemasan menyala, dan pada saat cahaya keemasan bersinar, Omi merasakan kekuatan yang sangat kuat. Rasanya seperti, cermin bekas ini adalah senjata suci. Bas, mantan cermin berdengung, dan tiba-tiba, Omi merasakan wasiat dari cermin sebelumnya. Halo, terima kasih Tuan. Surat wasiat mantan cermin dunia berkata kepada Omi. Ah, kamu. Aku cermin yang menjungkir balikkan. Cermin flip, bukan mantan cermin dunia. Memalukan. Cermin bekas itu adalah nama yang kamu buat. Di kehidupan nyataku, itu disebut cermin terbalik. Itu adalah senjata suci. Apakah kamu tahu apa itu senjata suci? Aku tahu. Bukankah Istana Naga juga memiliki senjata suci? Bagaimana dengan pedang naga? Siapapun yang mendapatkan pedang naga, bahkan dewa tingkat rendah, dapat memiliki kekuatan dewa. Ya, aku juga. Kamu memilikiku sekarang. Dan nanti, ketika aku benar-benar pulih, kamu juga akan memiliki kekuatan tingkat keabadian. Ah, benarkah? Omi terkejut. Omi hanya Swanxian sekarang, dan 3 level utama Taixuan, Golden Immortal, dan Daluo Golden Immortal masih terpisah dari level Divine Immortal. Untuk melewati 3 kelas utama ini, tidak mungkin tanpa ratusan juta tahun. Omi sibuk bertanya, membalikkan cermin, kapan kamu akan pulih sepenuhnya? Ini, tergantung pada Hong Mengki Anda. Saya benar-benar hancur sebelumnya. Tuan saya sebelumnya dia meninggal dan saya tertinggal di dunia roh, benar-benar lumpuh. Namun, saya tidak sepenuhnya hancur ketika saya berada di dunia roh. Saya ingin melihat cahaya hari lagi. Untungnya Anda menemukan saya, dan Anda juga membawa saya ke alam abadi dan memberi saya setetes Hong Mengki untuk menghidupkan kembali saya. Jadi, kamu baru bangun sekarang. Ya, saya sangat rusak sehingga saya khawatir saya akan membutuhkan setidaknya 100 tetes Hong Mengki jika saya ingin pulih sepenuhnya. 100 tetes ibuku, berapa ratus ribu tahun yang aku perlukan untuk memanen 100 tetes? Itu tidak banyak, kamu seharusnya bisa memanen sekitar 100 tetes Hong Xianqi setelah 10 juta tahun lagi. Pada saat itu, aku akan menjadi senjata ilahi yang lengkap. Sejujurnya, aku, cermin surga yang menjungkir balikkan ada di 10 besar dari peringkat senjata ilahi alam abadi, Istana Naga yang baru saja Anda sebutkan, pedang Genosis Naga, bukan karena saya membencinya, itu bahkan tidak memenuhi syarat untuk dibandingkan dengan cermin surga terbalik saya. Ya, cara saya mendengarnya dari orang-orang Istana Naga, pedang Genosis Naga itu adalah senjata suci yang sangat kuat. Namun, pedang Genosis Naga itu bahkan tidak memiliki peringkat di peringkat semua senjata suci di 3 alam, dan bahkan jika itu ada, peringkatnya akan sangat rendah. Omi pikir itu bisa. Jika tidak, bagaimana mungkin Raja Klan Naga mengambilnya sebagai mahar cucunya? Berbicara tentang mahar, sekarang setelah 100.000 tahun telah berlalu, saya tidak tahu apakah Putri Naga dari keluarga itu Auscatel telah menikah sekarang. Saya akan mengatakan yang sebenarnya, Klan Naga Laut Timur tidak memiliki senjata ilahi tunggal yang dapat dibandingkan dengan saya. Senjata ilahi terkuat mereka, yang hanya berada di peringkat 20 teratas disebut, sihir hati. Tetapi sayangnya, saya mendengar bahwa senjata ilahi itu direnggut dari belakang, seolah-olah itu adalah yang baru. Orang kuat yang telah bangkit disebut apa yang disebut 10.000 sage besar ungu, adalah binatang iblis Hong Meng, 10.000 setan penyihir ungu, yang dikandung oleh langit dan bumi pada awal dunia. 10.000 setan penyihir ungu. Don terkejut, bukankah itu monyet? Muqianji berkata bahwa dia paling suka makan buah. Ya, 10.000 setan penyihir ungu. Dia memiliki kecerdasan yang sangat dekat dengan manusia, dan tubuhnya sangat kuat, mampu mengirimkan 10.000 garis kilat ungu dalam sekejap. Dia satu-satunya di surga dan bumi. 10.000 Valet Witch Demon tidak suka makan daging. Dia makan makanan omnivora, terutama semua jenis buah-buahan dan sebagainya. Namun, sifat 10.000 Valet Witch Demon itu tidak buruk. Jika tidak, dia mungkin memiliki ditembak mati oleh mantan tuanku sejak awal. 2318. Omi, sebaiknya kau menghargaiku. Tidak banyak senjata suci di dunia ini. Belum lagi senjata 10 besar sepertiku. Jika orang lain tahu kau memiliki cermin pembalik, aku khawatir mereka akan datang dan curi dalam hitungan menit. Tentu saja, jika Anda tidak memiliki tujuan untuk masa depan Anda dan hanya ingin menjalani kehidupan biasa, maka lupakan saja. Jika Anda ingin memiliki kekuatan Anda sendiri, Anda kurang dari itu, saya benar-benar bisa, jangan lakukan itu. Misalnya, binatang penyihir 10.000 Valet itu, jika dia tidak memiliki senjata hati Raja Naga, apakah menurutmu dia akan bisa menduduki gunung dan menjadi raja? Omi bertanya, berapa banyak prajurit ilahi yang ada di dalam 3 alam? Tidak banyak, tidak lebih dari 100, dan dari 100 itu, setidaknya setengah dari mereka, jika tidak lebih, berada di tangan Kaisar Abadi. Dalam 3 alam, siapapun yang dapat memiliki satu senjata ilahi sekarang memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Dan kejam. Omong-omong, bahkan jika Kaisar Abadi bertanggung jawab atas 3 alam, dia tidak dapat mengetahui tentang keberadaan prajurit surgawi, dan itu di luar jangkauan persepsinya. Bagaimana prajurit surgawi itu muncul? Itu ada ketika langit dan bumi pertama kali dimulai, atau ketika alam semesta pertama kali didirikan. Seperti bagaimana tepatnya itu ada, saya tidak tahu. Omi bertanya, apa senjata ilahi peringkat nomor 1? Senjata surgawi peringkat nomor 1, yang tidak terlalu ofensif disebut hati Hongmeng. Sekarang, itu ada di tangan Kaisar Abadi, dan Kaisar Abadi mengendalikan 3 dunia justru karena dia memperoleh Hongmeng ini. Hati.
Ketika langit dan bumi pertama kali dibuka, seluruh dunia, hanya ada 10 manusia, dan Kaisar Abadi adalah yang paling bodoh dari 10, dan 9 lainnya, mereka semua lebih kuat, jadi mereka mencuri 10 senjata ilahi dengan kekuatan ofensif terkuat. Dan Kaisar Abadi hanya mencuri senjata ilahi yang paling tidak kuat, hati Hongmeng, dan sebagai hasilnya, dialah yang bisa memerintah 3 alam. Omi berkata dalam hatinya, betapa brengseknya ini dulu. Omi sepertinya mengerti dan bertanya, tuanmu sebelumnya adalah salah satu dari 10 manusia di awal dunia, kan? Benar, apa yang terjadi setelah itu? Tuanmu akan mati. Apakah itu dibunuh oleh Kaisar Abadi? Tidak, Kaisar Abadi tidak memiliki kemampuan untuk membunuh 9 lainnya. Kaisar Abadi hanya mengendalikan 3 alam. Dan di mata mantan tuanku, Kaisar Abadi hanyalah orang bodoh dan bodoh. Lalu, bagaimana dengan mereka yang lain? Yang lain pasti juga tidak menempatkan Kaisar Abadi di mata mereka. Tentu saja, bagaimanapun juga, langit dan bumi dimulai. Mereka adalah 10 orang pertama, dan Kaisar Abadi hanyalah yang paling bodoh. Dan meskipun dia mendapatkan hati Hongmeng yang terkuat, dia masih tidak bisa menjadi pasangan yang cocok untuk satu orang saja. Aku akan tertarik untuk mengetahui tentang mantan tuanmu. Sayangnya, aku akan tidur. Apa tidur? Apakah kamu tidak hidup kembali? Ya, tapi Anda tidak memiliki cukup Hongmengki, Omi. Lain kali, tunggu sampai Anda mengumpulkan 100 tetes Hongmengki dan membangunkan saya. Pada saat itu, saya mungkin akan benar-benar pulih. Bagi saya jika Anda belum mengumpulkan 100 tetes, Anda tahu konsekuensinya jika Kaisar Abadi dan yang lainnya mengetahuinya. Selamat tinggal. Detik berikutnya, cermin terbalik menjadi seperti biasa lagi. Omi menghela nafas dan menyimpan flip mirror. Omi tersenyum, ini bagus, setidaknya beritahu Omi bahwa ini adalah cermin pembalik, salah satu senjata suci terkuat di dunia, peringkat 10 besar. Jika Omi mampu mengendalikan cermin pembalik di masa depan, dia bahkan mungkin dapat bersaing dengan Kaisar Abadi. Lagi pula, pemilik cermin pembalik ini adalah salah satu dari 10 manusia pertama yang muncul di awal dunia. Dan itu pada saat yang sama dengan Kaisar Abadi yang sekarang tinggi di atas dunia. Pemilik sebelumnya dari cermin surga yang berbalik jelas beberapa kali lebih kuat dari 10.000 Valet Sage, dan senjata suci yang dicuri 10.000 Valet Sage dari klan naga hanya berada di peringkat 20 teratas. Pada saat ini, Omi tiba-tiba penuh percaya diri di masa depan lagi. Dunia ini sudah diselesaikan, dan mereka yang bisa mencapai kebesaran bukanlah kelompok manusia pertama yang muncul di awal alam semesta, bahkan 10.000 Valet Great Sein adalah binatang iblis yang dikandung di awal dunia, dan mereka yang datang belakangan, betapapun berbakatnya mereka, mereka tidak bisa bersaing lagi. Oleh karena itu, bahkan jika Umi adalah seorang jenius, akan sulit untuk memisahkan kekuatan kuno itu. Tapi sekarang, dia memiliki senjata suci yang muncul di awal dunia, itu berbeda. Senjata ilahi ini tidak dapat dirasakan bahkan oleh Kaisar Abadi. Jika tidak, Omi pasti sudah disingkirkan oleh Kaisar Abadi setelah menyimpannya di tubuhnya begitu lama. Tok-tok, Kakak Chen, apakah kamu baik-baik saja? Suara Cheng Yu datang dari ambang pintu. Saya baik-baik saja. Omi berjalan keluar dari ruang rahasia, dan Cheng Yu berada di luar. Cheng Yu, untuk apa kamu mencariku? Saudara Menteri, saya mendengar bahwa Anda telah memadatkan inti binatang Hongmeng menjadi Hongmengki. Dapatkah Anda membiarkan saya melihatnya? Makanlah, kata Omi. Memakannya, tidak mungkin. Kamu tidak mengambilnya untuk ditukar dengan pil janin. Oh, itu tidak sengaja menetes ke mulutku dan kemudian aku menghabiskannya. Omi tidak peduli apakah dia percaya atau tidak, dia tidak ingin bertele-tele. Cheng Yu, beritahu orang-orang bahwa aku akan pergi dulu, sampai jumpa bulan depan. Kemana kamu pergi? Lakukan perjalanan pulang, saya belum pernah pulang selama puluhan ribu tahun. Kembali untuk melihat istrimu yang cantik itu lagi. Cheng Yu mengerutkan bibirnya, seolah-olah dia sedikit cemburu. Dia benar-benar berharap Omi bisa berbicara dengannya sendirian dan mengembangkan hubungan atau sesuatu. Omi perlu sedikit tenang, jadi dia pulang dulu. Suamiku, kamu kembali. Ya, aku kembali. Suamiku, apa yang kamu percayakan padaku untuk dilakukan terakhir kali, sudah selesai. Kata Dinglan. Yang disebut terakhir kali adalah 30.000 tahun yang lalu, ketika Omi pulang dan meminta Dinglan untuk mencari tahu siapa orang terkuat di alam abadi yang menggunakan pedang. Mengatakan, itu adalah seorang abadi bernama Taibai, orang ini dikenal sebagai dewa pedang nomor 1 di alam abadi, dan kekuatannya tidak jauh lebih lemah dari dewa perang bermata 3. Suami, mengapa Anda ingin saya bertanya tentang orang ini? Bukan apa-apa, 30.000 tahun yang lalu, aku cukup bingung saat itu. Aku ingin melihat seberapa kuat seseorang yang menggunakan pedang sepertiku, untuk melihat apakah dia akan menerima murid atau semacamnya, dengan pencapaianku dalam pengurangan sekarang. Saya akan berpikir bahwa saya akan dapat menjadi murid, dengan begitu saya dapat belajar lebih banyak. Oh, dan bagaimana jika orang tidak mengambil magang? Omi berkata, ini adalah ide 30.000 tahun yang lalu, dan sekarang, ya, saya tidak khawatir tentang masa depan lagi. Omi sekarang tahu bahwa dia memiliki cermin pembalik, dan idenya berbeda dari 30.000 tahun yang lalu. Namun, cermin pembalik belum pulih sama sekali, jadi pedang Omi harus tetap kuat. Katakanlah, saya akan mencoba untuk melihat apakah dia dapat mengambil saya sebagai muridnya. Saya juga ingin melihat seberapa kuat dewa pedang pertama dari alam abadi. Aku akan pergi denganmu suatu hari nanti. Omi menganggukkan kepalanya. 2319. Keesokan harinya, Omi tiba di luar rumah dewa pedang pertama dari alam abadi, Taibai. Untuk apa?
Di mana kucing dan anak anjing kecil, tersesat bahkan tidak melihat rumah siapa ini. Ini adalah rumah Dewa Pedang Alam Abadi pertama. Apakah itu sesuatu yang bisa dilihat oleh orang kecil sepertimu? Sampai. Begitu Omi sampai di pintu depan, seekor anjing penjaga keluar untuk mengusirnya. Pengawas ini tidak terlalu kuat, hanya dao immortal. Omi benar-benar tidak bisa mendengarnya, tapi demi Dewa Pedang Taibai, Omi menahannya. Bisakah Anda membantu saya memberitahu yang lain? Kata Don Omi. Mengkomunikasikan apa? Aku ingin melihat Dewa Pedang Taibai, aku punya sesuatu yang ingin kukatakan padanya. Tersesat, kamu hanya seorang Xuanxian, dan kamu layak bertemu dengan Dewa Pedang. Apakah mungkin bagimu untuk bertemu dengan seseorang yang setingkat Dewa Pedang? Apalagi, Dewa Pedang adalah salah satu dari 12 perang. Dewa alam abadi dan sangat sibuk, jadi bagaimana dia bisa punya waktu untuk melihat orang kecil sepertimu? Omi berkata, jangan terlalu arogan, kamu bilang aku orang kecil, bagaimana denganmu? Kamu adalah pengawas tingkat Dao Immortal, apakah level anjingmu lebih tinggi karena kamu menonton dari depan pintu Taibai? Dewa Pedang, apa? Siapa yang kau sebut pengawas? Penjaga itu sangat marah. Omi mencibir, bukankah kamu penjaga gerbang? Saya petugas kebersihan, tapi saya bukan anjing, jadi tolong tunjukkan rasa hormat. Penjaga kebersihan itu mengamuk. Hahaha, sayangnya, di mataku, seorang petugas kebersihan adalah seekor anjing. Itu hanya perbedaan antara anjing manusia dan anjing sungguhan. Merumput kamu. Cobalah berteriak padaku lagi. Apa? Ini adalah rumah Dewa Pedang. Jangan berani-berani memukulku di sini. Ah, Omi ditampar, dan tiba-tiba, anjing penjaga arogan itu, yang diterbangkan oleh Omi, jatuh ke tanah, dan anjing penjaga itu tidak bangun, tetapi hanya dipukuli hingga bodoh oleh Omi. Tidak perlu bersikap sopan padanya untuk pertarungan anjing semacam ini. Omi adalah anggota tim pertempuran serigala, kaptennya adalah Dewa Perang Bermata Tiga, dan dia adalah kumpulan bakat pengadilan abadi, jadi tidak ada yang berani menyentuhnya. Setelah Omi mengalahkan pengawas itu menjadi idiot, dia berbalik dan pergi. Anjing itu sangat tidak memenuhi syarat. Saya yakin tuannya tidak lebih baik. Omi benar-benar menyesal datang ke sini. Betapa butanya orang untuk belajar dari Dewa Pedang. Awalnya Omi ingin kembali setengah jalan di sini, tetapi saya mendengar bahwa pedang-pedang dewa benar-benar sangat kuat. Pedang keluar. Dunia terkejut. Setelah membelah sepotong pulau terapung dunia abadi menjadi dua, dapat dilihat betapa kuatnya miliknya. Pedang, bagaimanapun juga ini adalah pulau terapung, bukan sesuatu yang biasa. Karena itulah Omi datang. Berhenti. Tepat saat Omi hendak pergi, sebuah teriakan tiba-tiba keluar. Omi berbalik dan tidak melihat siapa-siapa. Detik berikutnya, Omi merasa tubuhnya terbang keluar dari kendalinya, dan beberapa saat kemudian, di aula besar, Omi mendarat dengan bunyi gedebuk. Seorang pria dengan baju besi emas duduk di atasnya. Angkat kepalamu. Omi mendongak dan melihat pria itu. Omi langsung menebak bahwa dia adalah Dewa Pedang Taibai, salah satu dari 12 dewa perang dari alam abadi. Katakan, mengapa Anda memukul penjaga saya konyol di gerbang Taibai saya? Pria itu marah dan berteriak. Di bawah raungannya, kekuatan besar tiba-tiba menekan, dan Omi tiba-tiba tidak bisa bergerak. Masih tidak mengatakannya. Nama saya Omi, anggota pasukan serigala. Saya awalnya ingin datang dan melihat apakah Dewa Pedang ingin mengambil seorang murid, tetapi sayangnya pengawas itu menentang dan berbicara karena malu. Jadi saya hanya mengambil tindakan dalam kemarahan. Ingin memohon padaku untuk mengambilmu sebagai murid agar aku bisa membimbingmu menjadi kuat. Kamu terlalu banyak berpikir, apakah kamu layak? Jawab aku, apakah kamu layak? Omi menggertakkan giginya. Saya anggota tim serigala dan arah serangan utama saya juga adalah pedang. Itu sebabnya saya memiliki rencana ini. Sayangnya, saya sangat menyesalinya sekarang karena Dewa Pedang tidak seperti yang saya bayangkan. Sekarang bahkan jika kamu menerimaku, aku tidak peduli. Apa kamu pikir aku bisa menerimamu hanya karena kamu menggunakan metode provokatif? Kamu tidak menganggapku idiot. Omi mencibir, memprovokasi dia untuk poloh. Pergi dari sini. Jika kamu bukan anggota tim pertempuran Skywolf, aku pasti sudah lama membunuhmu. Dewa Pedang Taibai mendengus. Omi bangkit dan berjalan pergi. Omi tidak menyalahkan siapapun, dialah yang datang ke rumahnya hari ini dan mempermalukan dirinya sendiri. Omi bersumpah dalam hati bahwa suatu hari, dia akan mengalahkannya dengan pedangnya dan memberitahu dia siapa Dewa Pedang yang sebenarnya. Setelah meninggalkan rumah Dewa Pedang Taibai, Omi pergi ke Akademi Abadi dan kemudian ke 10.000 pegunungan ungu untuk menemukan Muqianzi. Sayangnya, Muqianzong tidak pernah ada di sana. Lady Lau itu berkata bahwa Muqianyi telah memasuki gua batu dan belum kembali untuk waktu yang lama. Omi tidak bisa lari ke 10.000 pegunungan Valet, jadi dia harus meminta wanita pekerja itu untuk membawakan beberapa patah kata dan kemudian kembali ke alam abadi. Setelah kembali ke alam abadi, Omi pergi ke kamp militer. Kakak Ming Cheng. Sudah lama sejak Omi bertemu dengan Ming Cheng. Hei, saudara Tang, apa yang kamu lakukan di sini? Sudah hampir puluhan ribu tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Bagaimana kabarmu di tim pertempuran Serigala Langit? Ya, aku baik-baik saja, saudaraku. Bagaimana denganmu? Bagaimana sekarang? Aduh, masih sama, baru puluhan ribu tahun, apa yang bisa berubah dalam waktu sesingkat itu? Kakak, sulit untuk bertemu satu sama lain, ayo minum yang enak. Baiklah, minumlah, tapi aku harus melakukan sesuatu dulu. Ada apa, lebih penting daripada minum dengan saudaraku? Haha, tidak, jika aku tidak melakukannya, kakekku akan membunuhku.
Tidak ada salahnya memberitahumu. Seperti ini, aku mendengar bahwa Raja Klan Naga dari Laut Timur sedang bersiap untuk menemukan menantu untuk cucunya. Saya mendengar, menggunakan senjata ilahi sebagai mas kawin. Oh, sekarang, apalagi saya, jika kondisinya memungkinkan, kakek saya ingin pergi dan mendaftar. Sayangnya, kondisi kakek saya tidak izinkan. Jadi biarkan aku pergi dan mendaftar. Apakah aku bisa terpilih atau tidak? Setidaknya tidak ada penyesalan. Selain itu, bagaimana jika Dewi Takdir memihakku? Hehe, tahu. Benar-benar palsu, Putri Raja Naga benar-benar mencari pasangan pria. Omong kosong, hei, kamu tidak tampak terkejut, kamu seharusnya tidak tahu sebelumnya. Haha, aku tidak akan berbohong, aku sudah mendengarnya sejak lama. Karena ini sangat penting bagimu, aku akan meninggalkanmu sendirian, kita akan bertemu lain kali. Jangan, saudaraku, bagaimana kalau kamu menemaniku, untuk jaga-jaga, kamu juga memiliki kesempatan. Bagaimanapun juga, mahar itu adalah senjata ilahi. Jika anakmu mendapatkan senjata ilahi itu, kamu akan berada di puncak hidupmu. Omi tersenyum pahit. Saya tidak memenuhi persyaratan. Saya pernah mendengar bahwa setidaknya Golden Immortal atau lebih diperlukan. Dan saya sudah menikah dengan Dinglan dan bergabung dengan keluarga Ding. Syaratnya sudah mati. Kuncinya tetap hanya Putri Raja Klan Naga sendiri yang bisa melihatnya. Selain itu, kamu bisa berbicara denganku di jalan. Baiklah, kalau begitu aku akan menemanimu. Dengan itu, Omi juga menemani Ming Cheng. 2320. Sehari kemudian, Omi dan Ming Cheng tiba di wilayah Klan Naga Laut Timur. Mereka menemukan bahwa banyak orang telah datang ke istana Klan Naga. Mengapa begitu banyak orang yang mendaftar? Omong kosong, kamu bahkan tidak melihat apa mahar itu. Siapapun yang memiliki mahar itu dapat memiliki kekuatan abadi. Jangan katakan itu bukan abadi. Bahkan seorang abadi akan rakus, itu adalah senjata ilahi. Cak, Ming Cheng menghela nafas, aku di level ini. Mengambil bagian hanyalah pendamping bagi orang lain. Lihat, bahkan ada pria immortal di sana yang telah mendaftar. Omi melihat memang ada manusia level immortal. Oh, sepertinya ini akan menjadi peristiwa besar yang akan membangkitkan alam abadi. Omi, ada syarat pendaftaran yang dipasang di depan sana, ayo kita lihat. Keduanya berjalan dan segera melihat ketentuan pendaftaran yang diposting. Pertama, setiap pria muda yang belum menikah dari semua ras yang berada di atas tingkat keabadian emas berusia di bawah 100 juta tahun, dan dengan fitur wajah yang layak, dapat mendaftar. Kedua, semua pemuda yang belum menikah dari segala jenis yang berusia di bawah 100 juta tahun dan memiliki fitur wajah yang tepat, terlepas dari wilayah mereka, dapat mendaftar. Mereka yang berusia di bawah 10 juta tahun dan memiliki fitur wajah yang baik, terlepas dari apakah mereka sudah menikah atau belum, terlepas dari wilayah mereka, dapat mendaftar. Ketiga, semua dewa perang abadi dengan fitur wajah yang benar, terlepas dari apakah mereka menikah atau tidak, terlepas dari wilayah mereka, dapat berlaku. Keempat, semua pangeran pengadilan abadi, terlepas dari wilayah mereka, terlepas dari apakah fitur wajah mereka benar, berapapun usia mereka, terlepas dari apakah mereka sudah menikah atau belum, dapat mendaftar. Wow, terlibat dalam perlakuan diskriminatif, kata Ming Cheng. Dalam hatinya, Omi berkata, kebetulan sekali, saya salah satu dari 10.000 tahun di bawah, tim pertempuran Serigala Langit, jadi saya bisa mendaftar juga. Ming Cheng berteriak, Omi, kamu tampaknya belum melampaui 10 juta tahun, jadi apakah itu berarti kamu juga bisa mendaftar? Omi melambaikan tangannya berturut-turut, tidak, saya tidak ingin mendaftar. Kenapa kamu jelas memenuhi syarat. Saya sudah menikah dengan Dinglan, dia setidaknya salah satu dari 10 wanita cantik. Bagaimana seseorang bisa begitu serakah? Saudara Cheng, Anda sebaiknya bergegas dan mendaftar. Saya akan menunggu Anda di sini. Baiklah, aku tidak menyangka kamu menjadi pria yang berprinsip seperti itu. Oh, Omi tidak masuk ke dalam dan menunggu di pintu. Omi takut masuk dan mau tidak mau mendaftar. Jika keluarga Ding tahu, mereka pasti akan marah. Meskipun status Omi saat ini tidak boleh lebih rendah dari Ding Changding, tapi itu masalah menjadi manusia. Ming Cheng masuk ke dalam untuk mendaftar. Setelah Ming Cheng selesai mendaftar, dia tiba-tiba berpikir, atau aku harus mendaftar untuk Omi. Kesempatan yang bagus, dia tidak boleh melewatkannya. Selain itu, orang-orang dari klan naga tidak peduli apakah mereka menikah dengan seorang jenius setingkatnya lagi, apalagi yang dia keberatan. Jika lelaki tua Ding Changding itu menentangnya, jika itu aku, skenario terburuknya adalah putus dalam satu kesempatan. Aku akan memberi nama lain pada temanku. Siapa namanya? Apakah Anda yakin dia cocok dengan tagihannya? Jangan khawatir, temanku berusia kurang dari 1000 tahun, anggota dari Serigala Squad dan tampan. Selain itu, ini baru pendaftaran sekarang, dan kamu pasti akan memverifikasi identitasnya satu persatu nanti ketika kami merekrutnya secara resmi. Itu benar, maka kamu harus cepat menuliskannya. Oke, pintar. Jadi, Ming Cheng menulis nama Omi di atasnya. Ming Cheng diam-diam tersenyum, hehe, saudara, maaf, kakak berpikir bahwa sayang sekali kamu tidak mendaftar untuk mencoba, terlalu tidak berguna untuk menjaga keluarga Ding seperti ini. Apakah kamu sudah selesai melapor? Menyingkirlah dariku. Pada saat ini, raungan datang dari belakang Ming Cheng. Ming Cheng Zeng tiba-tiba menyingkir. Orang itu adalah putra ke-9 dari Kaisar Abadi, bernama Nian King. Putra Kaisar Abadi telah datang untuk mendaftar. Tampaknya hampir tidak ada harapan bagi yang lain. Klan naga tidak bodoh, tidak peduli apa, mereka akan memilih untuk menikahi Kaisar Abadi. Omi menunggu di pintu sebentar sebelum Ming Cheng keluar. Kakak, mengapa kamu terlihat sangat pucat? Don Omi sibuk bertanya. Hentikan, menyedihkan.
Apa yang terjadi? Saya baru saja bertemu Nianxing ketika saya mendaftar. Bajingan itu meneriaki saya, sangat menantang. Siapapun yang dimarahi tidak akan dalam suasana hati yang baik. Siapa Nianxing? Omi tidak mengenalnya. Nian King bahkan tidak tahu bahwa dia adalah putra ke-9 dari Kaisar Abadi. Putra Kaisar Abadi juga ada di sini untuk mendaftar. Pasti, mahar itu adalah senjata ilahi. Kaisar Abadi akan senang memiliki senjata ilahi semua orang sehingga dia dapat melemahkan semua kekuatan. Jika saya tidak salah, Kaisar Abadi bertekad untuk memiliki senjata ilahi ini. Kakak, sepertinya peluangmu tidak bagus. Awalnya aku tidak punya harapan. Tapi jika kakekku tidak memaksaku untuk mendaftar, aku tidak akan datang. Bagaimanapun, hidupku seperti ini, semua wanita cantik tidak ditakdirkan untukku. Saya telah tumbuh begitu besar dan saya tidak pernah tidur dengan wanita cantik. Sialan, pikirkanlah, saya pikir hidup saya benar-benar tragis. Tidak seperti Anda, Tangdi, yang menikahi 10 wanita cantik. Kakak terlalu sederhana. Apa gunanya berbohong padamu, kan? Aku menanyakan sesuatu padamu, kamu harus mengatakan yang sebenarnya. Mengatakan, apakah benar Dinglan tidak pernah punya anak? Omong kosong, orang-orang masih perawan ketika aku menikah dengannya. Sial, kamu mengambil keuntungan besar. Jika aku tahu bahwa Dinglan benar-benar tidak memilikinya, aku khawatir aku akan dikejar sejak lama. Omi dan Ming Cheng mengobrol sepanjang perjalanan. Di tengah perjalanan, Omi dan Ming Cheng menemukan sebuah restoran dan mereka minum-minum selama 3 hari 3 malam tanpa istirahat. Di pengadilan abadi, ayah putraku immortal telah mendaftar. Putra ke-9 dari Kaisar Abadi melaporkan. Kaisar Abadi mengangguk dan berkata, baiklah, kali ini pedang naga itu, kamu pasti akan menang. Ayah, jangan khawatir, kurasa tidak ada alasan bagi klan naga untuk tidak menikah denganku. Itu belum tentu terjadi, kamu tidak boleh terlalu percaya diri, pasukan klan naga tidak lemah. Ayah, sekuat mereka, apakah mereka masih sebesar kita? Selama klan naga tidak bodoh, mereka akan menikahi kita, kata Nian King dengan percaya diri. Kaisar Abadi berkata, Nianxing, kamu terlalu naif, klan naga telah menguasai beberapa senjata ilahi. Dari senjata ilahi, ada lusinan senjata sub-ilahi. Sejak awal dunia, mereka telah bercokol di Laut Timur hingga hari ini. Alasan mengapa Raja Naga tunduk pada pengadilan abadi kami bukanlah karena mereka takut pada pengadilan abadi, tetapi mereka tidak menyukai perang. Apalagi, klan naga berbatasan dengan 10.000 pegunungan Valet. Saat itu, 10.000 setan penyihir Valet merebut prajurit hati klan naga, secara nominal meminjamnya. Jadi 10.000 setan penyihir Valet berhutang budi kepada klan naga. Jika terjadi sesuatu pada klan naga, 10.000 Valet penyihir iblis akan pergi untuk membantu. Sial, tidak heran klan naga berdiri sampai hari ini. Bahkan ayah bersikap sopan kepada mereka. Kaisar Abadi mengangguk dan berkata, suatu hari, saya akan mengambil kembali semua senjata ilahi dan benar-benar menyatukan 3 alam. Bersambung.